Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 296-300 jangan lupa subscribe channel, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Bisakah Anda melakukannya? Episode 296. Billy menambahkan, ketika video direkam nanti, Anda harus menunjukkan sedikit kesedihan. Anda harus memiliki kesedihan karena ditipu oleh bajingan. Anda harus menangis saat berbicara. Bisakah Anda melakukannya? Meiki bergetar kepalanya sederhana. Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa melakukannya. Mengapa kamu tidak memukulku? Billy memiliki wajah tanda tanya lain, apakah wanita ini suka dipukuli? Meiki juga menyeringai. Ini adalah pertama kalinya Billy mendengar permintaan seperti itu. Beraninya Billy benar-benar memukulnya, jika dia pingsan sekaligus, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Tapi karena bintang besar berani membuat permintaan seperti itu, Billy tidak sopan, mengulurkan tangannya, dan memutar kaki Magi. Ah, sakit. Meiki tiba-tiba mendorong Billy, dan air mata langsung mengalir. Pertahankan keadaan ini, mari kita mulai merekam video. Billy segera mengeluarkan ponselnya untuk merekam. Magi mengeluh kepada Billy sebentar, lalu, menghadap kamera, dia menangis dan berkata, "Halo semuanya, saya Magi, saya tahu banyak penggemar saya ingin peduli dengan saya, dan semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Semuanya. Faktanya sama dengan rumor. Tadi malam, saya memang bersama Liu Yuze, putra generasi ketiga keluarga Liu, dan masih di dalam mobil. Aku tahu banyak fans yang kecewa denganku, tapi aku ingin memberitahumu bahwa aku bohong, aku tidak menjadi junior. Liu Yuze mengejarku sejak setengah tahun yang lalu. Lama, saya setuju dengannya. Saya pikir dia benar-benar menyukai saya, jadi saya berkencan dengannya. Hanya satu, saya tahu bahwa keluarga Liu sangat kuat, dan kakeknya adalah ketua Chun Feng Shuyun, yang ada dalam daftar orang terkaya di China. Orang besar. Saya juga tahu bahwa video ini mungkin segera dihapus, dan saya mungkin juga diblokir secara permanen. Namun, saya harus memberitahu semua orang kebenarannya dan memberitahu penggemar yang menyukai saya bahwa saya, Wang Meiki, tidak melakukan apapun. Saya telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan moral. Video diambil dengan ponsel Wang Meiki. Setelah syuting, Billy menontonnya lagi dan merasa tidak ada masalah, dan mempostingnya langsung di Weibo. Kemudian, keduanya diam-diam menunggu reaksi netizen. Wang Meiki layak menjadi artis streaming di industri hiburan saat ini. Menit pertama video diposting, jumlah komentar dan repost melebihi 2002 menit kemudian, meneruskan dan berkomentar, itu memecahkan 50.000. Bunyi suara 1K untuk membuka komentar, semuanya adalah pesan dari penggemar nyata dan orang yang lewat. Meiki, kami akan selalu mendukungmu. Liu Yuze bajingan yang harus dilarang, kamu tidak salah. Magi kita tertipu, menangis sedih, aku ingin membunuh binatang itu pada saat yang sama. Di pesta pernikahan Liu Yuze dan Jeannie Wang, para tamu sudah makan untuk waktu yang lama, episode sebelumnya secara bertahap dilupakan. Tiba-tiba mengambil PS4U. Episode 297. Liu Yuze dan Jeannie Wang juga memegang gelas An 99 dan bersulang di setiap meja. Pada saat ini, seorang pelayan pria di sebuah hotel, yang tidak terlalu tua, berusia awal 20-an, dan menebas Liu Yuze rancangkan, Liu Yuze, dasar bajingan, aku ingin membalaskan dendam Magi. Pelayan itu adalah penggemar Wang Meiki. Dia fanatik. Dia juga mengatur Wang Meiki menjadi perhatian khusus, jadi Wang Meiki memposting di Weibo untuk pertama kali. Pelayan melihatnya. Setelah membacanya, dia sangat marah dan menyayat Liu Yuze dengan pisau. Pada saat ini, Liu Yuze masih tidak tahu apa yang terjadi. Dengan panik, Liu Yuze menghancurkan botol M1 minuman keras di tangannya ke wajah pelayan, tetapi tangannya masih ditebas, dan darah tiba-tiba mengalir keluar. Suamiku. Jeannie Wang juga berseru. Tamu-tamu lain juga berdiri dengan kaget, orang-orang ini semuanya adalah nama besar yang bernilai lebih dari 100 juta, dan setiap nyawa sangat berharga. Karena itu, mereka tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang kacau, dan mereka hampir tidak pernah melihat pemandangan seperti itu.
Liu Feng telah berada di ketentaraan, dan dia adalah seorang peserta pelatihan lagi, jadi dia dengan cepat menyusul, dan ketika pelayan hendak memotong pisau kedua, dia dengan cepat menaklukkannya. Katakan, siapa yang mengirimmu, apakah itu Billy? Liu Feng meraih lengan pelayan dan bertanya. Pelayan sama sekali tidak tahu siapa Billy, dan hanya berteriak, Liu Yuze, kamu berbohong pada perasaan dewiku, kamu harus mati. Pada saat ini, seseorang dari para tamu berteriak, tidak, tidak, Liu Yuze sedang dalam pencarian panas lagi. Bukan hanya Liu Yuze, Tuan Liu Yuanhang Liu, Anda juga sedang dalam pencarian panas, dan perusahaan Anda Spring Breeze Express juga dalam pencarian panas, apa? Liu Yuanhang, Liu Feng, dan Liu Yuze, semua tercengang. Mereka dengan cepat menyalakan ponsel mereka dan melihat video Wang Meiki menangis. Dukung Wang Meiki turun dengan keluarga Liu yang kaya. Di masa depan, semua orang tidak boleh menggunakan Chunfeng Express untuk mengirim parcel, dan mendidik bajingan seperti Liu Yuze, kakeknya bukanlah hal yang baik. Jangan berpikir Anda adalah ratusan miliar keluarga. Anda dapat memblokir magi kami. Komentar di internet sangat banyak, dan setelah Wang Meiki menarik Liu Yuanhang, semua orang menembakkan artileri ke Liu Yuanhang dan perusahaannya. Kakek, stok kami turun dengan cepat. Liu Feng menyalakan teleponnya dan melirik stok mereka, dan menemukan bahwa pasar segera merespons dan jatuh dalam sekejap. Liu Yuanhang menggertakkan giginya, dan ketika dia melihat Liu Yuze, dia mengeluh sedikit lagi, kamu bahkan tidak bisa mengendalikan bintang kecil, dan kamu tidak ingin mengendalikan perusahaan keluarga kami di masa depan, Post Navigation. Hari paling bahagia. Episode 298. Hari ini adalah hari bahagia Liu Yuze, yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun, di tempat pernikahan, ada upaya pembunuhan, dan tangannya ditebas dengan darah. Untungnya, bukan tangan yang mematahkan jari Billy sebelumnya. Rasa sakit di tubuh bukanlah masalah, tetapi ia dibenci oleh kakeknya yang paling disegani. Liu Yuze patah hati dan meneteskan air mata. Teman baiknya, salah satu anggota kelompok basement, melihat dia mengalami pendarahan hebat, dan segera membawanya ke rumah sakit. Sulan juga datang dan berkata kepada pengantin wanita Wang Jiani, Jiani, mengapa kamu tidak menemani Yuze ke rumah sakit? Mengapa kamu tidak mengikuti? Aku tidak akan pergi. Kata-kata itu penuh dengan ketidakpedulian terhadap Liu Yuze. Jiani Wang marah, dia pikir dia adalah satu-satunya Liu Yuze. Namun, saya tidak berharap bahwa selain dirinya sendiri, Liu Yuze juga mengangkat bintang kecil, dan pada malam pernikahan, dia bahkan bermain-main dengannya. Sulan dengan cepat menarik Jiani Wang ke samping dan membujuk dengan suara rendah, Putri, jangan bodoh, jangan menyebutkan perceraian seperti kamu menikahi Fang Chao terakhir kali, gadis bodoh, pria mana di dunia ini yang tidak bernafsu? Di zaman kuno, pria masih memiliki 3 istri dan 4 selir. Liu Yuze sangat baik, 1 atau 2 baik-baik saja, selama dia menghormati Anda dan mengakui Anda sebagai istri keluarga Liu. Jiani Wang terdiam beberapa saat. Bu, apa yang kamu bicarakan? Apa? Meskipun keluarga Wang kami tidak sebanding dengan keluarga Liu, itu tidak begitu rendah hati. Sulan berkata, Ibu tahu kamu bersalah, tetapi keluarga Wang kami semua mengandalkan kamu, tolong tahan, maafkan Yuze, aku yakin dia akan memperbaikinya. Jiani Wang hanya marah, tentu saja dia tidak berani meminta cerai. Namun, Jiani Wang tidak mengikutinya ke rumah sakit, tetapi pulang sendiri ke rumahnya di Villa Giok. Liu Yuze pergi ke rumah sakit untuk membalut lukanya dan bergegas kembali dengan mobil. Dalam perjalanan kembali, dia terus menelepon Wang Meiki, tetapi dia tidak bisa melewatinya. Dia mengirim banyak WeChat yang mengancamnya, tetapi dia tidak menjawab. Liu Yuze juga angkat bicara, mengatakan bahwa Wang Meiki tidak akan mampu bertahan di industri hiburan. Namun, dia tidak tahu bahwa semakin dia ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk memblokir Wang Meiki, semakin banyak orang akan mendukungnya. Ini telah meningkat menjadi masalah konfrontasi kelas, bahkan jika orang biasa bukan penggemar Wang Meiki, tetapi tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan dan bahwa dia akan diblokir oleh yang kuat, rakyat jelata akan bersatu dan melawan orang kaya. Generasi kedua sepertimu. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin di China sudah sangat besar, dan seseorang seperti Liu Yuze menghabiskan lebih banyak uang untuk menikah daripada yang diperoleh orang biasa sepanjang hidup mereka. Hidup di bawah langit yang sama,
orang-orang biasa memiliki kebencian alami untuk generasi kedua yang kaya seperti Liu Yuze. Oleh karena itu, Liu Yuze ingin memblokir Wang Meiki, tetapi tidak mudah untuk berhasil, dan Wang Meiki sudah mendapatkan villa yang dipersembahkan oleh Billy, dan dia tidak peduli bahwa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ketika dia sampai di rumah, Liu Yuze memiliki perban di tangannya dan sebuket besar mawar merah. Ketika dia memasuki ruangan, dia menemukan Jeannie Wang duduk di tempat tidur di kamar tidur, dengan ekspresi sedih dan air mata di wajahnya, seolah-olah dia baru saja menangis. Liu Yuze menyerahkan mawar itu kepada Jeannie Wang, yang dijatuhkan langsung ke tanah oleh Jeannie Wang. Liu Yuze berlutut di depan Jeannie Wang, "Istri, aku salah, tolong maafkan aku." Liu Yuze bukan orang yang rendah hati. Dalam beberapa hubungan terakhir, hanya wanita yang berlutut padanya, dan dia tidak pernah memberi mereka untuk wanita berlutut. Dalam kapasitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Liu, dia juga tidak membutuhkannya. Namun, tidak seperti pernikahan Wang Jeannie, dia masih harus bergantung pada Wang Jeannie dan anak di perutnya untuk menutupi dirinya, dan dia masih memiliki rencana sesat selama 15 tahun karena itu, dia harus membujuk Jeannie Wang dengan baik. Kamu berbohong padaku. Episode 299. Jeannie Wang memandang Liu Yuze dengan marah. "Liu Yuze, ternyata kamu sangat baik padaku, kamu berbohong padaku, kamu bahkan mengangkat bintang kecil, itu salahku karena percaya padamu." Jeannie Wang menghancurkan bantal kepala Liu Yuze. Liu Yuze juga tidak menyembunyikan, mengatakan, "Saya sampah, saya binatang, Anda bisa memukuli saya dan memarahi saya, selama Anda bisa memaafkan saya. Istri, saya melihatnya kemarin, hanya ingin untuk mengakhiri dia, hidup ini. Aku tidak akan pernah melihatnya lagi, dia sangat marah sehingga dia menyerangku seperti ini. Jiazhen, aku berjanji, aku tidak akan pernah menyentuh wanita lain di masa depan." Liu Yuze memohon Jeannie Wang untuk waktu yang lama, tetapi Jeannie Wang tidak dia berniat untuk bercerai dengan tegas, dan ditambah dengan tekanan dari keluarga Wang, dia hanya bisa memaafkan Liu Yuze. Namun, meskipun dia memaafkan Liu Yuze, cintanya pada Liu Yuze telah sangat berkurang. Selain itu, setelah kecewa dengan Liu Yuze, Jeannie Wang memikirkan Billy lagi. Pada saat yang sama, ketika pernikahan Liu Yuze dalam kekacauan dan hubungannya rusak, Hanakin diam-diam datang ke gedung Bailey Express, yang kedua perusahaan pengiriman ekspres terbesar di Cina. Dia melamar posisi di sini. Orang-orang setingkat Hanakin secara alami tidak perlu melihat SDM, mereka hanya bertemu langsung dengan presiden atau wakil presiden. Presiden Bailey Express tidak berada di Tianhai, Hanakin membuat janji dengan wakil presiden He Wenjian kali ini. Sebelum Hanakin dan He Wenjian bertemu, wakil presiden lain perusahaan Bailey, Chen An, yang juga menjabat sebagai sekretaris dewan direksi, diam-diam memanggil Liu Yuze di kantor. "Yuze, Paman Chen." Keduanya memiliki hubungan dekat, karena Chen An melarikan diri dari Chun Feng Suyun dan dibawa keluar oleh kakek Liu Yuze. Kemarin, Liu Yuze menebak bahwa Hanakin akan pergi ke pesaing mereka, Bailey Express, untuk melamar pekerjaan. Karena itu, dia menyapa wakil presiden Bailey Chen An lebih awal, dan selama Hanakin melamar pekerjaan itu, dia tidak akan digunakan. Chen An berkata, "Yuze, Hanakin memang ada di sini. Saya tidak berencana untuk melihatnya, tetapi Tuan He bersikeras untuk menemuinya." "He Wenjian, Anda tidak mengatakan kepadanya bahwa Hanakin adalah orang yang saya inginkan untuk berurusan dengan. Dia adalah seorang mahasiswa. Apa maksudmu dengan orang tua yang tidak lulus?" Liu Yuze sedikit marah. Meskipun Chun Feng dan Bailey adalah pesaing, jika ada keluhan pribadi seperti itu, mereka harus saling memberi muka. Hal-hal di bidang bisnis harus diperjuangkan, tetapi Hanakin bukan bakat di industri logistik, dan Bailey tidak perlu mendapatkannya. Chen An menjelaskan, "Saya mengatakannya, dan saya memberinya Bentley yang Anda berikan kepadanya, tetapi dia tidak mendengarkan." He Wenjian tampaknya sangat menyukai Hanakin ini. "Saya kira dia ingin mempertahankannya." Liu Yuze mendengus dingin. "Saya tidak percaya bahwa He Wenjian berani menyinggung kakek saya dan menahan Hanakin secara paksa, bahkan Anda, Tuan Xie, tidak akan berani menyangkal wajah kakek saya." Katakan padanya, selama dia berani menggunakan Hanakin sebagai seorang wanita,
keluarga Liu kami tidak akan pernah membiarkan dia pergi. 10 menit kemudian, Hanakin muncul di kantor He Wenjian dengan setelan profesional. Saat Hanakin muncul, He Wenjian menelan ludah dengan penuh semangat. Siapapun dapat melihat apa yang dipikirkan He Wenjian tentang Hanakin. Kamu cantik lagi. Episode 300. He Wenjian berusia 40-an, tapi dia tidak botak atau berperut buncit, dia memakai kacamata dan terlihat lembut. Hanakin masuk, tersenyum, dan mengambil inisiatif untuk menjangkau He Wenjian. Tuan He, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. He Wenjian juga dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang Hanakin. Merasakan tangan kanannya yang ramping dan tanpa tulang, He Wenjian menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama, dan matanya tetap tertuju pada Hanakin. Hongyan, kamu cantik lagi. Keduanya bertemu di sebuah forum di Toronto sebelumnya. Waktu, He Wenjian kebetulan mengalami serangan asma, dan tidak ada obatnya. Hanakin, yang adalah orang asing, membuatkan He Wenjian secangkir kopi panas segera setelah melihatnya, menyelamatkan hidupnya. Sejak saat itu, He Wenjian telah jatuh cinta pada Hanakin. Tetapi bagi Hanakin, itu hanya masalah sepele, dan dia memperlakukan banyak pria dengan sangat baik, terutama di tingkat CEO. Setelah Hanakin datang ke Tianhai, alasan mengapa dia datang kepadanya terakhir adalah karena dia tahu bahwa He Wenjian memiliki pemikiran lain tentang dia, dan mereka sangat kuat. Jika bukan karena dipaksa oleh Liu Yuze, dia tidak akan terlalu ingin melihat orang ini, lagi pula, dia sudah punya pacar sekarang. Terima kasih Tuan He atas pujian Anda, tubuh Tuan He terlihat jauh lebih baik. Hanakin mengangkat rambutnya. He Wenjian selalu memegang tangan Hanakin, tidak hanya itu, dia juga mengangkat tangannya yang lain, memegang tangan Hanakin dengan kedua tangannya secara bersamaan, dan berkata, saya sangat merindukan hari-hari ketika saya bermain ski dengan Anda di Kanada 3 kali. Tahun yang lalu. Apakah kamu ingat? Kamu tidak tahu cara bermain ski saat itu, jadi aku memelukmu dari belakang dan mengajarimu langkah demi langkah seperti belajar berjalan. Wajah Hanakin malu, dan beberapa kenangan ski danau Luz Resort terlintas di benaknya gambar yang indah. Hutan, danau, pemandangan indah, tertutup salju. Sejak diajari bermain ski oleh He Wenjian saat itu, Hanakin telah jatuh cinta dengan proyek hiburan ini dan bermain ski setiap musim dingin. Hanakin datang untuk menanyakannya kali ini, dia terlalu malu untuk menarik tangannya kembali, dan berkata sambil tersenyum, kemampuan ski Presiden He berada pada level atlet profesional, bagaimana saya bisa lupa? Tianhai sekarang, kita berada di musim dingin. Kamu bisa bermain ski di Hokkaido. He Wenjian juga tersenyum bahagia, oke. Ayo pergi ke Hokkaido bersama. Oh, salahkan aku, datang dan duduk, kata He Wenjian. Mengetahui bahwa Hanakin akan datang, He Wenjian sudah menyeduh teh, dan bahkan meminta bawahannya untuk membeli sofa merah kecil untuk diduduki Hanakin. Ada juga bantal dan bunga yang sangat nyaman untuk mengekspresikan cinta. Setelah Hanakin duduk, He Wenjian bertanya, sudah berapa lama Anda berada di Tianhai? Hanakin menjawab, baru saja tiba, tidak beberapa hari. Saya mendengar bahwa Anda telah melamar ke banyak perusahaan, mengapa tidak kamu datang padaku duluan? Apa? Tanya He Wenjian. Hanakin tahu niat He Wenjian terhadapnya, dan dia berbeda dari pria lain. Meskipun presiden lain juga memiliki ide tentang Hanakin, kebanyakan dari mereka akan bersembunyi di hati mereka. Tapi He Wenjian berbeda, dia menulis ide menyukai Hanakin sepenuhnya di wajahnya, dan siapapun bisa melihatnya.